Hai hai hai, ketemu lagi sama Endah si blogger random. Dan kali ini kita akan bahas film berjudul The Secret Garden. Film ini disutradarai oleh Mark Mandan dan dibintangi oleh Colin Firth, Julie Walters, Dixie Derricks, Eden Harris, dan Amir Wilson. Meski harus tertunda karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia, buat kamu para pecinta film fantasi tentunya tetap setia menunggu bagaimana Mary Lennox dapat melambungkan imajinasimu. Jadi tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Mary Lennox tiba-tiba saja menyadari bahwa dirinya hanya tinggal seorang diri setelah orang tuanya tewas karena penyakit kolera yang melanda India pada tahun 1940-an. Saat itu Mary ditinggalkan oleh para pembantunya setelah sang ibu tiba-tiba ambruk dan akhirnya meninggal di rumah sakit. Sedangkan sang ayah yang tak bisa menahan kesedihan akhirnya juga menyusul kepergian sang istri tercinta. Mary yang kebingungan hanya bisa mengais buah-buahan busuk dan sisa-sisa air di gelas yang tertinggal untuk mengisi perutnya. Ditemani oleh Jemima, sang boneka kesayangan, Mary hanya menghabiskan waktunya dengan duduk-duduk di tepi kolam dan menyusun dongeng demi menenangkan hatinya. Hingga kemudian ia ditemukan oleh seorang tentara yang tengah patroli. Di kantor tentara, Mary diketahui masih memiliki seorang keluarga yang tinggal di Yorkshire. Ialah Paman Craven. Mary kemudian dijemput oleh Nyonya Medlock, seorang kepala pelayan di rumah Tuan Craven. Nyonya Medlock menjelaskan banyak hal pada Mary terkait tata krama di rumah pamannya tersebut, yang lebih mirip kastil kuno dengan dominan warna abu dan hijau lumut. Seperti larangan untuk menjelajahi ruang-ruang di dalam rumah, bermain terlalu jauh, bahkan menatap mata Tuan Craven. Alih-alih menjadi anak yang penurut agar tak diusir dari rumah sang paman, Mary justru melanggar semua larangan Nyonya Medlock. Ia bahkan begitu berani untuk meminta sang paman tak mengirimnya ke sekolah asrama atau memanggil guru privat demi mengajarinya. Tuan Craven dengan pikiran dan hati yang sedang tak sehat menuruti permintaan Mary tanpa bantahan sekalipun. Sebagai bocah yang dipenuhi rasa penasaran, Mary kemudian menjelajahi hutan di dekat kediaman Tuan Craven, hingga ia kemudian bertemu dengan seekor anjing liar yang kemudian ia beri nama Jemima. Saat ia dan Jemima bermain di padang rumput, kaki depan Jemima terkena jebakan hewan. Dan usahanya menyembuhkan si anjing akhirnya membuatnya dekat dengan Deacon, pemburu yang juga adik dari salah seorang pekerja di rumah Tuan Craven. Suatu hari, Mary yang penasaran dengan suara erangan yang tiap malam ia dengar, akhirnya berhasil menemukan kamar putra Tuan Craven, Colin, yang juga merupakan sepupunya. Colin tampak begitu pucat, mengeluh memiliki berbagai penyakit yang parah dan sedang sekarat. Sebagai anak kecil yang polos, Mary tak percaya begitu saja. Colin juga mengaku bahwa sang ayah memaksanya untuk mengonsumsi berbagai obat. Nyonya Medlock mengetahui kelakuan Mary yang tak penurut dan merasa tidak senang. Ia kemudian mengunci Mary di dalam kamar selama seharian untuk menghukumnya. Di saat inilah Mary menemukan surat-surat rahasia sang ibu dan saudarinya yang bercerita tentang sebuah taman. Taman yang digambarkan begitu indah dan ajaib. Taman yang ia yakini memiliki kekuatan hingga dapat menyembuhkan Colin, sebagaimana yang terjadi pada Jemima. Dan sebuah taman, ia akan kembali membawa kebahagiaan ke rumah sang paman. Tak seperti original soundtrack film berjudul sama yang begitu menghipnotis, saya justru merasa The Secret Garden tak tampil secara maksimal. Plot awal film berjalan cukup lambat, hingga saya perlu meraba kemana arah film ini akan berlabuh. Mary digambarkan sebagai anak yang sering membangkang, berbohong, dan juga ceroboh. Ia bahkan hampir selalu pulang dengan pakaian penuh lumpur. Namun semua tindakan buruknya itu seolah-olah menjadi suatu hal yang wajar dan dibenarkan. Saya bahkan gak habis pikir bagaimana Tuan Craven menuruti keinginan Mary untuk tidak bersekolah. Apalagi sang paman kan
digambarkan punya rumah segede istana gitu, yang pastinya didapat dari pekerjaan hebat dan didukung juga oleh pendidikan yang hebat. Oke, anggaplah pikirannya memang sedang tak sehat, tapi membiarkan anak kecil tanpa pendidikan rasanya agak mustahil aja sih. Pertemuan Mary dengan Deacon juga terasa bertele-tele dan menyebalkan. Ada satu scene di mana Mary memanggil-manggil nama Deacon, namun sang bocah nggak juga menampakkan diri. Dan sayangnya, sampai akhir film, hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Pemandangan padang rumput yang selalu berkabut juga cukup mengganggu. Saya yang sempat berharap akan muncul suatu kejutan, misalnya hewan legenda seperti naga, beruang kutub atau singa yang bisa bicara gitu, akhirnya harus menelan kecewa. Karena ternyata nggak ada apa-apa. Penggambaran taman yang indah dan ajaib rasanya juga nggak terlalu meyakinkan. Selain akar rambat yang tiba-tiba berbunga, ranting bergerak yang membantu Mary memanjat dinding, atau pohon berdaun raksasa serupa daun talas yang tiba-tiba mati saat Colin marah, taman ini terasa tidak ada bedanya dengan taman-taman yang lain. Ia tak memiliki tumbuhan berwarna menakjubkan, buah-buahan raksasa, sungai dengan aliran air yang istimewa, atau bahkan hewan-hewan ajaib lainnya. Sebagai film fantasi, The Secret Garden terpaksa harus tampil terseok-seok seperti penggambaran imajinasi anak-anak, di mana hal-hal baru yang mereka temui memang selalu tampak istimewa dan luar biasa. Butuh lebih banyak hal mengagumkan untuk menjadikan film ini terasa lebih ajaib. Atau ia hanya akan berakhir sebagai sebuah film panjang yang cukup membosankan. Oke deh, segitu dulu aja ya review film dari orang awam. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Tetap sehat dan bye-bye.